Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita bertemu kembali di video kali ini, lanjutan dari seri pada mata kuliah pengantar analisis data uji hidup. Kali ini kita akan membahas tentang estimasi fungsi survival secara non-parametrik. Ya, jadi jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang estimasi dari distribusi survival sehingga bisa kita ketahui fungsi survivalnya, kali ini kita akan mengestimasinya secara parametrik. Otomatis jika fungsi survival diketahui, maka fungsi hazard kumulatif juga insya Allah akan bisa kita ketahui. Oke, pembahasan kita kali ini ada dua estimator fungsi survival yang akan kita bahas, yaitu Kaplan-Meier dan Nelson-Allen. Oke, nah kenapa kita perlu melakukan ini? Karena fungsi survival dan fungsi hazard dari distribusi parametrik kadang memiliki rumus yang tidak sederhana. Sebagaimana kita tahu, beberapa distribusi memiliki rumus yang tidak mudah untuk diimplementasikan. Bahkan kadang pula kita memperoleh data uji hidup yang dia tidak berdistribusi tertentu, sehingga fungsi survival dan hazardnya tidak bisa diestimasi secara parametrik. Oke, untuk mengatasi hal itu, yang pertama ada estimator Kaplan-Meier, biasa disebut produk limit estimator. Ini paling sering digunakan dan dikenalkan oleh Edward Kaplan dan Paul Meier sudah cukup lama, yaitu tahun 1958. Konsepnya seperti apa? Konsepnya adalah misalkan P itu adalah peluang memperoleh kejadian, sehingga peluang survive-nya itu adalah 1 minus P. Jika dia survive saat T1, maka peluang survive-nya adalah 1 minus P1. Jika dia survive sampai T2, maka peluang survive-nya adalah 1 minus P1 kali 1 minus P2, dan seterusnya. Sehingga ketika dia survive sampai T3, maka itu adalah perkalian dari 1 min P1, 1 min P2, 1 min P3, atau dengan kata lain perkalian peluang-peluang survive-nya. Oke, nah P itu kita estimasi sebagai DI per YI, di mana DI itu adalah banyaknya objek yang mengalami event pada saat TI, dan YI adalah banyaknya objek yang berpeluang mengalami event atau belum mengalami event pada saat TI. Sebagai contoh, misal diberikan data lama waktu sampai kambuh, satuannya bulan, diperoleh dari sebuah perlakuan sebagai berikut. Misal perlakuan B kita namakan, ada 3, 4, 4 plus, 6 plus, dan seterusnya. Ada 4 objek yang tersensor kanan. Bagaimana menghitung estimator Kaplan-Meiernya? Perhitungannya sebagai berikut. Pada titik T kita masukkan titik-titik yang tidak tersensor saja. Kemudian untuk setiap titik yang bersesuaian, masukkan D hanya untuk yang tidak tersensor. Ya. Dan YI adalah jumlahan observasi yang nilainya lebih besar sama dengan 3. Oke, sehingga kita peroleh peluang survive saat 3 itu adalah 1 min 1 per 11. Ya. Lalu peluang survive saat 4, karena pada saat 4 ada 2 yang mengalami event dan yang lebih besar sama dengan 4 ada 10, maka peluang survive-nya adalah 1 min 2 per 10 dikali dengan peluang survive sebelumnya, yaitu 0,909. Dan seterusnya, kita akan mendapatkan peluang survive untuk studi kasus tersebut. Dengan menggunakan R, kita juga bisa untuk menghitung ini. Ya. Kita akan tunjukkan caranya menggunakan R. Yang pertama, jangan lupa kita load dulu library survival-nya, seperti itu.
Kemudian kita inputkan dulu datanya ya. Data yang akan kita inputkan cukup saya copy seperti ini. Oke, kita punya datanya dan juga kita inputkan juga statusnya ya. Jadi kita punya data, kita punya status. Mohon maaf, stat ya, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di situ, kita sudah punya data survival seperti ini, data dan stat. Sudah tersensor secara otomatis sesuai dengan yang kita inputkan. Lalu, misal kita mau menghitung estimator Kaplan-Meier, kita cukup tuliskan KM, ya, penamaannya bebas. Lalu kita tulis surfit di dalam kurung dari surf data, stat, ya, jadi data survival kita, kemudian pakai tilde 1. Kenapa 1? Karena kita hanya akan membuat semuanya kita anggap sebagai satu kategori. Seperti itu. Maka jika kita summary-kan, kita akan peroleh estimator untuk Kaplan-Meier dengan hasil yang sama dengan apa yang kita hitung tadi. Ada N-risk di sini sebagai Y, N-event sebagai DI, survival sebagai ST-nya, dan standar error sebagai akar dari variansinya. Bahkan kita bisa memperoleh interval konfidensinya. Oke. Selain itu, kita juga bisa membuat plotnya, ya, plot dari KM, ya, kita tuliskan KM, kemudian kita coba tidak memasukkan interval konfidensinya, maka kita akan peroleh plot sebagai berikut. Ya. Jadi cara membacanya adalah peluang survive saat 4 itu adalah segini, 0,7. Peluang survive saat 6, karena 6 itu di sini tidak ada, maka yang diikuti adalah sama seperti pada saat 4, yaitu 0,7. Dan seterusnya. Itu adalah sedikit demo jika kita menggunakan R, kita bisa mempersingkat waktu untuk menghitungnya. Selanjutnya, selain Kaplan-Meier, juga ada satu estimator lagi, yaitu Nelson-Allen. Ya. Nelson-Allen ini sebenarnya memiliki konsep yang sama dengan Kaplan-Meier. Namun PI dipandang sebagai rate, bukan peluang. Jadi kalau pada Kaplan-Meier tadi PI adalah peluang mendapat kejadian saat TI, maka Nelson-Allen memandangnya sebagai rate. Sehingga PI merupakan fungsi hazard saat TI. Oleh karena itu, jika kita mau menghitung estimator fungsi survival menggunakan Nelson-Allen, yang kita hitung hazard kumulatifnya dulu, yaitu sigma DI per YI, kemudian baru kita estimasi fungsi survivalnya menggunakan hubungan antara fungsi survival dan hazard kumulatif, yaitu eksponen minus hazard kumulatifnya, dengan variansi sebagai berikut. Perhitungannya seperti apa? Dengan contoh yang sama, ya, dengan contoh yang sama, kita akan peroleh DI dan YI yang sama. Di sini kita hitung HT-nya dulu. Kemudian setelah itu baru kita hitung ST dengan memangkatkan eksponen minus HT. Ya, jadi di sini untuk T sama dengan 3, HT-nya adalah 1/11. Untuk T sama dengan 4, 2/10 tambah sebelumnya. Untuk saat 7, 2/6 tambah yang 2 sebelumnya, dan seterusnya. Hasil ini kita masukkan dalam pangkat negatif eksponennya. Oke. Nah, untuk Nelson-Allen ini kita juga bisa melakukannya dengan menggunakan R juga. Ya, caranya seperti apa? Kita akan tunjukkan demonya di sini. Ya, sintaks yang digunakan agak sedikit berbeda dengan yang Nelson-Allen, ya. Jadi misalkan di sini kita akan tuliskan namanya dulu Nelson seperti itu, ya. Nah, penamaan bebas. Lalu kita masukkan di sini surfit, ya. Jadi surfit itu adalah fungsi untuk membuat fungsi survival. Kemudian masukkan di sini Cox PH, ya. Cox PH ini sebenarnya adalah sintaks untuk regresi Cox nantinya. Nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Kemudian surf
dari data dan stat seperti ini, seperti tadi ya. Kemudian tilde 1 karena kita anggap sebagai satu kategori, kemudian kita tutup seperti itu. Oke, maka kita akan peroleh summary dari Nelson itu adalah seperti itu ya. Hasilnya sedikit nilainya lebih tinggi dibandingkan yang Kaplan-Meier. Yang tadi 0,90, sekarang kita peroleh 0,913, tapi interpretasinya masih tetap sama. Dan ini juga bisa kita buat plotnya ya, kita buat plotnya, yaitu plot Nelson tanpa interval konfidensi. Nah, seperti itu cara membacanya juga sama. Jika hendak ditampilkan dengan interval konfidensi, tidak perlu menuliskan itu, langsung plot Nelson, akan diperoleh pula interval konfidensinya. Oke, jadi itu adalah cara menggunakan R untuk mencari estimator menggunakan Nelson-Allen. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.